Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini pada pembahasan video ini, Sari mempunyai materi tentang nasib hukum si tukang intip. Kali ini Sari tidak membahas tentang bisnis ya. Video ini mengenai kehidupan sehari-hari yang mungkin bisa terjadi di sekitar kalian. Jadi simak video ini sampai dengan selesai ya, karena Sari akan menjelaskan kepada kalian sambil memperlihatkan kepada kalian lukisan-lukisan mural di kota Solo. Oke guys, jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Jadi begini guys ceritanya. Seperti biasa Sari sedang lari-lari pagi di kota Solo. Sari bertemu dengan teman Sari bernama Eyu. Dia menghampiri Sari dengan muka yang sangat lesu. Dia bercerita kepada Sari bahwasanya Eyu adalah korban dari tukang intip. Waduh, Sari kaget. Lah kok bisa? Bagaimana ceritanya? Eyu cerita kepada Sari sambil malu-malu menceritakannya bahwa dia tinggal di desa di mana untuk mendapatkan air untuk mandi sangat susah, sehingga untuk membersihkan badannya Eyu harus ke kamar mandi umum. Kira-kira pada hari Senin jam 1 siang, Eyu baru menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya. Eyu ingin membersihkan badan di kamar mandi umum. Karena siang hari, warga sedang bekerja, jadi kondisi waktu itu sepi. Akan tetapi Eyu tidak merasa curiga terhadap kondisi sekitar. Jadi Eyu memasuki kamar mandi untuk membersihkan badan. Tak lama setelah itu, ada orang dari luar berteriak kalau ada tukang intip di kamar mandi. Lalu Eyu buru-buru keluar dan ingin tahu apa yang terjadi. Dan ternyata apa yang dikhawatirkannya benar. Eyu mendapatkan laporan dari saksi mata bahwasanya barusan semua aktivitas Eyu di kamar mandi direkam oleh seseorang bernama Gar dengan menggunakan handphone miliknya. Seperti itu guys kronologisnya. Kemudian setelah Eyu selesai bercerita, kemudian Sari menyarankan kepada Eyu jika ada saksi-saksi dan alat bukti yang membuktikan bahwa memang Gar telah melakukan perekaman atas aktivitas Eyu selama di kamar mandi, maka Eyu bisa mengambil tindakan hukum untuk melaporkan ke aparat yang berwenang, dikarenakan bisa jadi Gar telah diduga menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi, setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Wow, besar sekali ya guys. Kemudian Sari melanjutkan di pasal 9 berbunyi setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung pornografi. Seperti itu guys bunyi aturannya. Bahwa aturan yang telah Sari sebutkan, maka adapun unsur-unsur pidana yang diduga telah diperbuat Gar adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu unsur setiap orang. Kemudian yang kedua, unsur menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Oke, sekarang kita akan masuk ke penjelasan unsur-unsurnya ya, yaitu unsur pertama yaitu unsur setiap orang. Intinya adalah orang yang dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala sesuatu yang telah diperbuatnya, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal video ini memang benar Gar adalah terduga pelaku pidananya. Kemudian untuk unsur kedua yaitu
yaitu menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Untuk unsur ini Sari menjelaskannya dengan dasar hukum ya, sebagaimana dikutip dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, menyebutkan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah, begitu ya guys bunyi aturannya jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi, bahwa diketahui pada hari Senin jam 1 GAR telah merekam korban bernama EU dengan menggunakan handphone miliknya melalui ventilasi kamar mandi umum. Diketahui bahwa GAR merekam EU saat mandi tanpa izin dari EU. Nah, dari fakta hukum yang telah Sari ceritakan dikaitkan dengan unsur ini, maka bisa dikatakan GAR terbukti bahwa GAR telah menjadikan orang lain, dalam hal ini EU, sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi karena GAR telah merekam aktivitas EU saat mandi dengan menggunakan handphone. Nah, dari hal tersebut maka bisa dikatakan unsur menjadikan orang lain sebagai objek telah terpenuhi ya guys, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka GAR bisa dikatakan diduga telah melakukan tindak pidana ya. So guys, jika kalian para perempuan sedang mengalami kasus hukum seperti yang Sari ceritakan, jangan segan-segan untuk mengambil langkah hukum berdasarkan alat-alat bukti yang kalian miliki ya. Dan akhirnya begitu guys video singkat dari Sari. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian. Terima kasih, see ya.